المسلم والمؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بالمسلمين بعلومهم في الدارين آمين. خاتمة بنفع السخاء والجود إلى أسامة وبعث عبد الله بن الزبير إلى عائشة رضي الله تعالى عنها وأوصل عبد الرحمن بن عوف أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ببال بلغ 40 ألفا وأوصى بحقيقة لأمهات المؤمنين بأنفع من الألف ولمن بقي من أدلة لكل رجل 400 دينار 400 دينار وكانوا 100 فأخذوها وهي أيضا ب50,000 دينار. قال وألف فرس في سبيل الله وما أعطى الله لعثمان ب40,000 دينار فقسم ذلك المال في رحمه بني زهرة وفقراء المسلمين وأمهات المؤمنين إلى آخره. Kita masih menyambung perbincangan kita tentang kelebihan as-sakha wal jud, sifat Allah. Jadi memang betul sebagaimana yang telah kita sebutkan pada bulan yang lalu, para sahabat Nabi adalah kumpulan yang berkumpul di dalam Nabi berbanding dengan generasi yang masih hidup. Keyakinan itu memang betul-betul satu hal yang tersemat dan yang sukanya dalam kehidupan mereka. Tidak ada rasa bimbang dan takut terhadap segala sesuatu yang direkamkan di dalam Al-Quran atau juga yang disampaikan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi karena ru'yah ain, apa yang Nabi kita janjikan itu seakan-akan seperti sesuatu yang dapat dilihat dengan mata kepala mereka, nampak kelihatan di depan mata kepala mereka masih ingat. Sehingga tidak ada satu keraguan lagi untuk mengamalkan amalan-amalan yang Nabi kita laksanakan, tapi untuk melaksanakan perintah-perintah yang Nabi kita perintahkan. Dan yang anehnya, persaingan di kalangan mereka itu bukan cuma hanya di kalangan para ubat, di kalangan para ahli ibadah semata-mata, tapi juga di kalangan korporat dan juga dengan orang-orang kaya pun juga tidak mau ketinggalan. Masing-masing berusaha dan berupaya untuk menafsirkan dan juga untuk mensubstansikan firman Allah yang berbunyi wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Masing-masing berlomba-lomba dalam kebajikan. Dan kalau kita lihat daripada beberapa cerita kita kemarin, rupa-rupanya juduhu bukan hanya jud dengan tenaga sebagai yang kita sebutkan, juduhu bukan hanya dengan ilmu, dengan waktu, dan juga dengan pikiran. Juduhu sampai kepada tahap yang dengan kita barangkali itu merupakan suatu pengorbanan yang paling berat. Jud bil mal. Kalau dengan jud bil kalam, dengan tenaga, dengan waktu, dengan nasihat, dengan ilmu, mungkin banyak yang bisa buat, banyak orang yang terkabih. InsyaAllah lah untuk bantuan tenaga kita. InsyaAllah nanti kita bagi bagaimana untuk mendapatkan solusi dan juga jalan keluar yang terbaik. InsyaAllah nanti kalau nggak ada kesibukan, saya akan bisa tangani langsung. Itu banyak yang bisa seperti itu. Tapi insya Allah nanti dalam untuk masalah keuangannya, dia saya mendanai itu berat sedikit. Saya mendanai. Jangan usah pikir apa susah-susah amat. Berapa maunya atau berapa habisnya? Tung ya, dia kita dalam 4 M. Udah nanti saya kasih 10 M. Waktu tidak ada dalam sejarah susah saja seperti itu. Di kalangan para sahabat masyarakat kepada Allah, bukan hanya sekedar dengan uang terima kasih kita, memang betul-betul dapat membuktikan secara pasti
omongan daripada baginda itu, kalau mereka katakan Quran seakan-akan Quran itu berjalan di permukaan bumi karena Quran yang syarah yang itu bukan cuma hanya dengan Qurannya saja. Ya memang Quran itu adalah segala-galanya. Tidak ada satupun yang luput dan yang lepas daripada panduan bimbingan Al-Quran. Itu pasti. Tapi tetap Al-Quran tidak sebanyak hadis. Bagaimana kira-kira? Tapi kita bersabda wa mithluhu ma'ahu utitul Quran wa mithluhu ma'ahu. Tapi yang pada hakikatnya justru daripada hadis-hadis Rasulullah SAW itu sampai sekian lipat lebih banyak daripada Al-Quran. Kenapa? Sebab Al-Quran tidak menafsirkan hadis, tapi justru hadis yang menafsirkan Al-Quran. Daripada tafsiran hadis-hadis baginda Nabi tadi itu ternyata betul-betul menjelma dalam kehidupan masyarakat. Bagaimana dengan baginda tidak merasa bahagia dan juga tidak merasa seronok saat ketika pada Nabi kita bersabda, "Ni'mat al-malu salih fi rajul salih." Kita jarang-jarang dapat membuktikan yang seperti itu. Kalau daripada 100 orang koprat itu belum tentu ada 2, 3, 4 orang. Sahabat Nabi berapa ramai yang kaya? Atau dalam berapa banyak yang punya duit? Kalau dikatakan ada dalam beberapa orang, tidak juga. Cukup lumayan banyak. Tapi hampir satu persatu dapat menerjemahkan kekayaannya dan kehidupannya seperti yang Nabi kita sebutkan di dalam hadis. Sebaik-baik kalian atau sebaik-baik harta, khairu mal as-salih nikmat dan afal ibadah. Baiknya, seronoknya, nikmatnya, bagusnya duit yang halal itu di tangan orang yang baik. Nah, itu yang tidak ada. Mungkin ada dengan seorang punya duit banyak, tapi kira-kira jalurnya daripada mana? Daripada mana? Daripada setelah sosok sana, sosok sini, atau juga tendang sana, tendang sini, siklus sana, siklus sini, terkumpul duit yang banyak. Mereka daripada jalur yang halal dan juga digunakan untuk yang diridha oleh Allah Jalla wa'ala. Jadi kita lihat di sini cerita daripada Sayyidina Abdurrahman bin Auf, salah satu daripada 2 orang sahabat Nabi kita yang terkaya. Bukan yang lain tidak kaya, tapi sebelumnya pun dengan Sayyidina Abdullah bin Zubair, begitu juga dengan Sayyidina Talha bin Ubaidillah, pun juga dengan hibah dan juga dengan pemberian. Bukan hanya sekedar cukup, tapi lebih daripada cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Wawasana daripada uslah, maksudnya memberikan bantuan, memberikan habuan, hadiah, pemberian. Sayyidina Abdurrahman bin Auf, istri baginda Nabi dengan jumlah bilangan duit tidak kurang daripada dalam 40.000 dinar, bukan dirham, dinar pun banyak. Balagha arba'ina alfan, qala balagha arba'ina alfan wa ansar. Belum mewasiatkan di hadis takdir di ummahatil mukminin yang dengan wasiat daripada Sayyidina Abdurrahman bin Auf tadi itu, dengan sebuah kebunnya dijual dengan harga tidak kurang daripada 400.000 dinar. Waliman baqiya min ahli Badr, dan yang tersisa daripada warga Badar, masing-masing satu persatu dapat 400 dinar emas. Kita hitung, sebabnya kelihatan dengan dinarnya 400 dinar emas kali 700 uang ringgit Malaysia atau 750. Dikuli wahidin al-ma'umiyati dinar, kalau dikalikan dengan uang Indonesia 1 dinar sama dengan 2 juta. Lebih nyaman kita itu 2 juta. 2 juta kali 400, cuma 800 juta saja. Apa cuma 800 juta saja, betul kan? 1 dinar 2 juta. 2 juta kali 400 cuma hanya 800. Cuma hanya 800. Banyak itu 800. Tidak menghayal kita dengan kita mendapatkan hadiah daripada seseorang senilai 800 juta atau 300.000 RM dalam satu pemberian. Ini bukan 100. Kalau 800 juta kali 10, 8M. Kalau kali 100 berarti 80 miliar. Carikan korporat yang mana di Indonesia yang punya jaringan bisnis
Kalau berbicara tentang yang sebanyak itu, insya Allah akan lebih banyak daripada itu. Tapi ada tak yakin, sebagaimana dengan keyakinan Sayyidina Abdurrahman bin Auf, sebanyak yang seimpangkan akan sebanyak itu yang aku peroleh daripada Allah Jalla wa'ala. Yakinuhum, yang tidak kita miliki. Kita tidak punya keyakinan sebagaimana keyakinan para sahabat Nabi, ubudiyah sebagaimana dengan ibadahnya para tabi'in, dan juga dengan keilmuan sebagaimana dengan keilmuan para atba'at tabi'in yang bermula daripada 101 ke bawah. Itu zamannya Khalifah Umar bin Abdul Aziz, itu zaman atba'ut tabi'in. Jadi berkembang pesatnya ilmu sejak daripada tahun 100 yang pertama penyusunan Dawawinul Ahadis itu juga dikumpulkan dan disusun pada setelah 100 tahun yang pertama. Wala bismillahirrahmanirrahim. Wa kanu mi'atan fa akhaduha wahya aidan. Kemana kembalinya wahya? Adik-adik juang tadi itu. Adik-adik dijual pada harga 400. Kemudian ada lagi dengan 50 dinar emas, 50.000. Uangnya hebat. Tapi kita belum mau sama. Mana Bapak? Mana Guru Kasim? Mana kembalinya wahya? Wasiat. Ya Allah. Wa wasala Abdurrahman ibn Auf asbata Nabi sallallahu alaihi wasallam bimalin balagh 40,000 wa awsa bi hadiqatihi ummahatil mu'minin ila akhirih. Kan betul. Jangankan dengan seumpama kita orang Indonesia atau Nusantara, yang dengan orang Arab sendiri kebingungan untuk merungkaikan dan memecahkan bahasa Imam Al-Milibari di dalam kitab Syarah Qurratul Ain, sehingga terpaksa dengan Syekh Al-Bakri Syafar ambil peluang waktu masa yang cukup panjang untuk menuntaskan dan juga untuk menyelesaikan masail-masail atau juga pembicaraan, bukan cuma masailnya saja, justru untuk merungkaikan rangkaian bahasanya agar orang bisa mengerti. Terpaksa terhabiskan waktu yang cukup panjang sekali untuk berkhidmat kepada kita Al-Hulmi yang dihasyakan beliau dengan kita di Alamatul Qadibiyah. Ini juga perlu amanah juga kepada kita untuk mengembalikan bomir dan itu mana mengembalikan. Ya memang untuk beliau kuliah syara'nya bukan cuma untuk rangkaian hukum, rangkaian Arabnya supaya betul seperti apa, nah itu yang masih belum kita temukan. Dan juga dengan wasiat atau dengan hadiah atau dengan infak beliau senilai tidak kurang daripada 50.000 dinar emas. Banyak 50.000 dinar. 50.000 dinar emas kali 2 juta. Yo, itu apa ada giliran sekarang? 50.000 kali
2 juta. Hah? 10 triliun? Ya tahu 2 kali 10 memang. Ujungnya itu berapa? Maka susah. 5 kali 2 10. Tapi di 50-nya ada kosongnya banyak, 50.000. Oke lah, gitu saja lah. Susah-susah. Kita hitung minuman saja 2 kali 5 10. Oke 10. 2.000, 2 juta, 2 juta kosongnya ada 6. 2 juta kosongnya ada 6, kemudian 50.000, berarti kosongnya ada 4. Ya, ada 4, berarti semuanya ada 10. Berarti semuanya ada 10. 10 letak 10. Berarti kosongnya jadi 11. 1 tambah 11 kosongnya. Berapa konsentrasi? 1 triliun. 10. Nah, beda sedikit saja. Ini kalau 6 tambah 1 1.000.000. Tambah 1 10 juta. Tidak bisa lagi. Berapa? Nah, kalau 10.000 M berarti 10 triliun. Nah, kosongnya 11. 100 miliar. 100 miliar. Ya, 100 miliar. 1 miliar 1.000 juta. Betul. 100 miliar. Kalau kita punya keluarga 1 orang saja begitu, dan kita dapat 500 miliar, 50 miliar, Masya Allah, banyak. Orang di Malaysia, kalau 100 miliar berarti 30 juta. Orang di 50 alfi dinarin, wa alfi panas, 1.000 kuda. Orang wabah ayatan, wabah ardan lahu min Utsman, dan beliau jual tanah kepada Sayyidina Utsman dengan harga 40.000 dinar lagi. Ya, kurang lebih dengan yang tadi ada dalam 80-an. Sayyidina Utsman juga punya kekayaan. Beli itu cuma beli sebagian. Bukan segala-galanya, itu diantara yang dibeli daripada Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kita ingin hubung kaitkan kejadian itu dengan doa daripada salah seorang sahabat Nabi yang kalau dengan kita barangkali kita lihat secara murur kiram saja ada pertemuan pertama dan setelah disaudarakan antara Sayyidina Abdurrahman bin Auf dengan Sayyidina Sa'd bin Rabi' radhiyallahu ta'ala anhuma. Jadi cerita yang senantiasa diceritakan pada saat kedua itu disaudarakan oleh Sayyidina Rasulullah SAW. Ternyata dengan Sayyidina Sa'd bin Rabi' mampu untuk bertanazul atau untuk memberikan separuh daripada harta kekayaan beliau kepada Sayyidina Abdurrahman bin Auf, dan juga memberitahukan saya punya 2 orang istri, Anda lihat yang berkenan di hati Anda, aku akan ceraikan. Setelah idahnya habis kau menikahinya. Jadi yang jarang-jarang kita takkib, jarang-jarang kita komentari doa daripada Sayyidina Sa'd bin Rabi', doa daripada Sayyidina Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu, haitsu yaqul barakallahu laka fi malika wa ahlik. Moga-moga Allah memberkati harga dan keluargamu sesuai dengan apa yang ditawarkan, satu harta dan yang kedua istri. Jadi doa daripada beliau, moga-moga Allah memberkati keduanya. Imbasan daripada doa yang sepatah kata daripada Sayyidina Abdurrahman bin Auf tadi itu, tidak lama kemudian beliau kawin. Doakan barakah dengan orang lain, imbasan keberkatan itu akan sampai kepada kita 10 orang lain, atau paling tidak pada urutan yang berikutnya. Karena mendoakan orang lain, kita akan mendapatkan doa daripada para malaikat.
Doa bidhahiril ghaib mustajab. Yang walaupun tidak bidhahiril ghaib, ini doa daripada seorang sahabat pada saat memerlukan segala-galanya, mujahadah yang tidak ada tandingannya, mampu untuk meninggalkan kampung halaman, sanak saudara dan semuanya, bahkan sebelumnya meninggalkan ideologi yang sudah tersemat di dalam hati dan kehidupan beliau. Ayam jahiliyah, ayam kufur, dan juga dengan menyembah berhala patung dan sebagainya itu ditinggalkan di ajlillahi wa rasulihi, itu yang namanya sirkum Allah jalla wa ala. Jadi dengan pengorbanan yang seperti itu mendapatkan penghargaan yang luar biasa daripada Sayyidina Sa'd bin Rabi', sehingga dengan beliau mampu untuk mengorbankan separuh daripada harta yang beliau miliki, dan juga berkenan mempersilahkan saudara beliau tadi itu untuk menikahi salah satu daripada istri beliau setelah diceraikan. Tapi yang namanya izzatul karamah atau izzatul mukmin tidak mau mengambil peluang dan kesempatan. Nah, kalau kita kadang-kadang ini durian runtuh, kalau runtuh kita runtuhkan lagi. Nah, sahabat Nabi kita tidak seperti itu, tidak menggunakan kesempatan atau tidak mau memanfaatkan sesiapa saja. Justru tawaran istimewa yang tidak ada tandingannya tadi itu disambut dengan lantunan doa yang mampu untuk membelah lapisan langit. Barakallahu laka fi malika wa ahlik. Tidak lebih daripada hanya dalam hitungan hari atau minggu saja Nabi kita bersabda kepada Sayyidina Abdurrahman bin Auf, jadi tidak paham kalau ada omongan seperti itu, ini berarti ada suatu hal yang mengundang perhatian. Jadi pada saat ketika Nabi kita ngomong seperti itu, maka dengan Sayyidina Abdurrahman bin Auf pun menceritakan tentang kejadian yang berlaku, bahwasanya dengan telah meminang, telah kawin dengan seorang wanita Ansar. Faqala sallallahu alaihi wasallam, "Madza astaqbalaha?" Apa saja mas kawin yang Anda berikan? Qala wasbunawatin dhahaba, setimbang biji korma daripada emas. Itu kesan daripada imbasan doa yang beliau doakan kepada saudara beliau Sayyidina Sa'd bin Rabi'. Kalau tadi yang ditawarkan istri, masya Allah tabarakallah, mendapatkan pasangan hidup yang dengan istri beliau secara pasti tidak pernah menyimpan rasa mahabbah, rasa cinta, rasa kasih sayang, dan tidak pernah terbagi-bagi rasa mahabbah dan cintanya kepada sesiapapun. Beda hanya kalau pada saat dengan beliau kawin dengan istri Sayyidina Sa'd bin Rabi'. Mungkin cinta terbagi dua untuk memadamkan cinta pertama dari itu daripada bapak yang pertama. Ini sulit sedikit, itu memerlukan waktu yang panjang. Sebab kenapa? Sebab karena pernah hidup dengan seorang insan yang baik dan bijak. Masya Allah, tabarakallah. Ini jangan dikira karena tidak cantik. Sebab kata beliau, pilih salah satunya. Undur, pandang yang mana yang menakjubkan, yang mana yang berkenan di hati Anda. Seperti itu dengan tawarannya. Jadi bukan ngasih yang sisa. Yang bilang ini ada sisa nih, kalau mau pakai saja, enggak apa-apa. Tidak begitu. Mobil sudah nggak dipakai, udah buruk mobilnya. Jadi kalau dihidupkan pun mati. Sebelum hidup udah mati, sebelum mati hidup. Allahu Akbar. Itu yang kita kasihkan sama orang ini, udah memang yang terbaik. Masya Allah tabarakallah. Imbasannya kedua, barakallahu laka fi malika wa ahli. Malika sudah, wa ahli malik ahli sudah. Malika yang pertama, masya Allah, berkembang. Doa beri kepada orang lain, keberkatannya itu justru kepada kita. Lama kemudian kekayaan daripada Sayyidina Abdurrahman bin Auf itu sudah tidak terhitung dari hari ke hari, daripada waktu ke waktu, sampai menjadi orang yang terkaya, bahkan sampai menjadi orang yang dapat mempengaruhi perekonomian Yahudi di Madinah pada saat itu. Bagaimana? Dulu saya katakan sama kawan-kawan tafakur, kita juga jarang melanjutkan cerita Sayyidina Sa'd bin Rabi', bagaimana dengan kelanjutannya beliau yang kalau dengan harta sudah seperti itu pengorbanannya.
yang kalau dengan keluarga mampu untuk menyerahkan salah satu daripada istri beliau. Bagaimana dengan jiwa raga beliau? Dengan jiwa raga Sayyidina Sa'd bin Rabi radhiyallahu ta'ala pada peristiwa Uhud, Nabi kita menghantar Sayyidina Zaid bin Thabit. Zaid, coba tolong dicari dan dilihat bagaimana nasib dan keadaan daripada saudara kita yang bernama Sa'd bin Rabi. Jadi daripada tumpuan daripada kumpulan yang meninggal dunia, sejumlah tidak kurang daripada dalam 70-an yang meninggal syuhada fisabilillah jalla wa ala, mayat atau dengan syuhada berkelimpangan di sana sini, dicari. Pesan baginda sampaikan salamku kepadanya dan tanyakan kaifa wajadta nafsak. Itu pertanyaan daripada baginda Nabi. Daripada tumpuan, daripada jumlah bilangan syuhada yang berguguran tadi itu, kata Sayyidina Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala wajadu fi akhir ramakin. Saya temukan pada detik-detik beliau yang terakhir. Jadi pada saat beliau temui, ya Allah ya Arhamar Rahimin, saya melihat sejumlah lebih daripada 70 kesan tombak, panah, pedang, senjata tajam maksudnya. Itu tidak kurang daripada, ada riwayat 80, tidak kurang daripada 80 kesan mata luka yang menutupi, itu yang menyelimuti anggota tubuh Sayyidina Sa'd bin Rabi. Faqala radhiyallahu ta'ala anhu, titipan salam yang pertama daripada Rasulullah. Kemudian kita menanyakan kepada anda, kaifa wajadta nafsak? Qala ajidu nafsi ka'annani ashumu raihatal jannatal ana. Keadaan saya sekarang, saya seakan-akan bakal sudah keciuman ibasan bau wangi-wangian daripada surganya Allah Jalla wa'ala. Itu sadaku ma'ahabullah alaihi, yang diantaranya Sayyidina Sa'd bin Rabi. Jadi Masya Allah tabarakallah, bukan cuma hanya dengan duit, bukan cuma hanya dengan waktu, tapi justru juga dengan bi'anfusihim, dengan jiwa raga mereka. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qasama dzalikal mana fi rahimihi, maka duit yang sebanyak 40.000 dinar tambah dengan 50.000 dinar tambah dengan 1.000 paras. Satu ekor kuda itu lebih mahal daripada Mercedes, itu diketahui. Kecuali kalau parasnya paras yang sudah sakit. Ingat gak Bang Azam, paras yang kita beli kemarin itu tuh paling harganya dalam 3-4-5 jutaan, paling mampu dalam 16 jutaan. Tapi kalau paras sudah pernah berperang di jalan Allah, insya Allah harganya sudah sampai sekian ratus juta ke atas. Kali 1.000 mahal Bang. Sudah saya katakan kemarin, di Arab Saudi, di mana negara-negara secara umumnya itu dengan onta atau juga dengan kuda pacuan, itu harganya di atas daripada 1 juta real. 1 juta real maknanya tidak kurang daripada dalam 3M atau dalam 2M setengah kita bisa beli Hamar. Kita bisa beli BMW 740, kita beli Mercedes S-Class yang harganya sampai 234 eman. Kalau mau tuh harga kereta, harga mobil, beli majalah mobil yang ujung, ada mobil bekas, ada mobil baru. Lihat saja Mercedes berapa harganya, tidak ada yang di bawah 1M. Itu dengan seumpama Landrasa pun harganya sudah dalam 2M. Udah lebih mahal daripada itu, kali 1.000. Itu juga daripada Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Lebih tidak habis. Faqasama dzalika al-mala bi rahimihi bani Zuhrah wa fuqara'il muslimin ummahatil mu'minin wa tasaddaqa ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi syatri malihi. Ada juga riwayat pernah saya dengar katanya Sayyidina Abdurrahman bin Auf tidak pernah mengeluarkan zakat. Kenapa? Sebab duitnya seperti itu. Seperti juga diriwayatkan dengan Imam Abu Hanifah dan Nu'man. Banyak-banyaknya harta dan duit yang mereka miliki, tapi mereka tidak pernah mengeluarkan zakat. Kenapa? Sebelum sampai ke penghujung haul, duit tadi itu sudah habis. Duit itu sudah habis. Wala arba'atu alafi dirham summa bi arba'ina alfi dinar summa 500 faras fi sabilillah summa waradat qafilatun min tijaratin bisyam fahamala ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fada'a lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bil jannah. فنزل جبريل فقال إن الله يقرئك السلام ويقول لك أقرئ عبد الرحمن السلام وبشره بالجنة رضي الله تعالى عنهم وأنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. Ini gambaran singkat
tentang kedermawanan, saha dan jud karam daripada para sahabat, dan itu tentu tidak akan berlaku dan tidak akan wujud kecuali dengan keyakinan yang kental dalam bidang apa saja. Kalau kita tidak yakin, kita tidak akan terlibat melaksanakannya. Nah, qala wa haka wa hukiya وحكي لما قدم إمامنا الشافعي من صنعاء رحمه الله تعالى من صنعاء إلى مكة كان معه 10,000 دينار فقيل له. Jadi yang 10,000 dinar, 5.000 dinar daripada Khalifah Harun al-Rasyid dan 5.000 dinarnya daripada Harsamah daripada Budikan. Harsamah apa ada kesamaan nama atau seperti apa, sedikit menyimpang daripada tajuk, tidak apa-apa kita kongsikan. Sebab bukan ingin mengulang-ulang, satu dengan diulang-ulang akan rasih dalam ingatan. Kemudian yang kedua, Ustaz aminkan, Ustaz Ahmadkah, kalau ada DVD, kalau ada VCD, kalau ada MP3, coba dibuka kembali rekaman-rekaman masa lalu pada masa mengajar di Tafakur tahun 2004-an. Buka saja. Dan Ustaz Ahmad sebut pada saat itu, kadang-kadang kita sendiri sudah lupa, udah nggak tahu, aneh kita. Maka kita belajar daripada kita sendiri. Jadi supaya kita pikir yang agak aneh sedikit sanadnya, diantara daripada guru-guru saya sendiri dengan sanad yang bersambung pada Sayyidina Rasulullah SAW. Betul sanadnya, betul. Itu yang dikumpulkan sama Zakir, sama Nizar, sama teman-teman yang dimasukkan ke dalam MP3 yang disusun atau dimuat oleh Ustaz Mahathir. Saya dengar banyak maklumat-maklumat yang saya sampaikan pada ketika sekarang sudah kosong dalam ingatan, sudah tidak ada lagi. Seakan-akan seperti kita mengaji lagi, atau seperti mendapatkan suatu maklumat baru yang tidak pernah terdadakan, yang tidak pernah kita temukan sebelumnya. Seperti itu. Bagus, dapat maklumat baru, kongsikan. Rubba muballighin aw amin syari. Itu pesan baginda Nabi. Mungkin saja dengan orang yang kita sampaikan itu lebih kuat daya ingatannya daripada yang mendengar atau daripada yang menyampaikan. Jadi mudah-mudahan namanya tidak keliru. Saya baru-baru ceritakan dengan kawan-kawan Tafakur di atas pada masa pengajian hadis itu tentang kesudahan daripada Sayyiduna Ahmad bin Nasr al-Khuzai. Di zaman Imam Ahmad bin Hanbal dikatakan yang mampu bertahan dengan tidak menggunakan bahasa tauriah, apalagi berbohong itu hanya 4 orang saja, mengatakan dengan sepenuh mulut Al-Qur'anu qadim ghairu makhluk, dengan siap untuk menerima resiko hukuman dan tindakan yang seperti apa saja beratnya. Di antaranya Imam Ahmad bin Hanbal dan juga dengan Al-Imam Ahmad bin Nasr al-Khuzai daripada Bani Khuza'ah. Jadi dalam satu perbualan kejadian yang berlaku pada saat pedangnya Khalifah Al-Wathiq, ada Wathiq, ada Mutawakil, 2 bersaudara. Pada saat dengan pedang Al-Guyunya Wathiq itu memenggalkan dan memisahkan antara kepala dan jasad Sayyidina Ahmad bin Nasr al-Khuzai, yang walaupun kepala itu sudah terguling, tapi yang walaupun sudah terpisah daripada jasad, tetap kumah kami membaca Quran. Baca Quran, baca sampai habis. Jadi datang seseorang menginformasikan kepada Khalifah Mutawakil tindakan kejam dan sadis daripada Khalifah Wathiq sebelumnya. Saya merasa heran betul. Kata si pembawa cerita atau pembawa kejadian tadi itu tentang sikap daripada saudara Sofyan Khalifah Wathiq yang menjatuhkan hukuman mati kepada Ahmad bin Nasr al-Khuzai, yang pada saat terpisah kepala daripada jasad, mulut tetap saja kumah kami membaca Al-Quranul Karim. Jadi yang pertama berkomentar itu adalah Muhammad bin Abdul Malik Az-Zayyad. Jadi kata Zayyad hangus dari ujung rambut sampai ke ujung kukuku, akan hangus terbakar aku kalau seandainya tindakan itu tidak betul. Demi Allah tidak dipancung lehernya oleh Khalifah Wathiq, melainkan karena dia sudah murtad atau kafir. Ini kata yang pertama, ini cuma untuk menyejukkan hati Mutawakil sebagai sikap daripada saudara yang tidak senonoh atau yang tidak bertanggung jawab.
membunuh salah seorang daripada kekasih Allah Jalla wa'ala dan salah seorang daripada ulama besar. Jadi kata Hasamah disebut apa namanya? Jadi kata Hasamah berkomentar pada saat itu, akan bahasa Malaysia akan dicincang-cincang badan saya, akan tercincang-cincang, akan dipotong-potong badan aku. Kalau tindakan itu tidak betul, demi Allah tidak dijatuhkan hukuman mati oleh Khalifah Wathik, melainkan karena kekufurannya. Kata yang ketiga, Muhammad ibn Abi Du'ad, itu yang membawa fitnah merupakan orang yang pertama yang menyarankan kepada Khalifah Mu'tasim atau kepada Khalifah Amin dan Ma'mun untuk mempertanyakan tentang akidah umat yang diantaranya keyakinan mereka terhadap Al-Quranul Karim. Jadi kata Muhammad ibn Abi Du'ad, stroke total aku, lumpuh total aku, kalau saja dengan tindakan Khalifah Wathik itu tidak betul. Seperti tadi juga komentarnya, Allah perlakukan kepada ketiga-tiganya dengan yang pertama itu adalah Muhammad bin Abdul Malik Az-Zayyad, akhirnya justru dengan Muhammad bin Abdul Malik Az-Zayyad yang dibakar hidup-hidup sama Mutawakkil, khalifah yang berkenaan. Sementara dengan Hasamah seketika jalan-jalan mundar-mandir, mungkin santai barangkali, beli motor baru, sampai ke perkampungan Bani Khuza'ah, ada yang menginformasikan, nah itu dia tuh orangnya tuh yang mengatakan kiai kita boleh dibunuh atau juga halal darahnya. Begitu kedengaran sama warga kampung, mereka serbu dan langsung mereka potong-potong, mereka cancang sedang daripada kepala sampai ke kaki. Betul seperti apa yang dia katakan, kalau tidak betul akan dicincang-cincang Allah. Aku akan dipotong-potong oleh Allah Jalla wa'ala. Betul, Allah perlakukan Hasamah sebagaimana yang diucapkannya. Sementara dengan yang ketiga, asabahul falij, ditimpa stroke total sehingga sudah tidak dapat kemana-mana. Jadi mungkin kemarin kita ingatkan kepada kawan-kawan, saya ingatkan dengan kawan-kawan, kalau seandainya rasa-rasa yakin pun tapi tidak 100%, jangan ngomong tidak betul. Jadi mungkin bangkrut saya atau bengkrak saya atau sialan tuh, jangan. Atau kalau yang dikatakan itu tidak betul, akhirnya kamu jadi sial. Jangan sekali-kali, ya, memang begitu ya. Coba lihat ini buktinya, saya lihat dari beberapa buku itu memang haram. Pokoknya berantakan hidup rumah tanggaku berantakan, keluargaku. Kalau memang itu tidak sebagaimana saya katakan, terus ternyata buktinya tidak seperti itu, berantakan. Mungkin Allah kabulkan ucapan seseorang yang seperti itu. Kita lebih parah lagi, kata dia Yahudi dia, makan gitu kan, Yahudi dia. Kalau memang saya salah, kalau kita memang salah, Yahudi kafir. Dalam kitab-kitab yang kita baca kemarin itu, maksudnya pertemuan yang sebelumnya dalam kitab Isyatul Ibad juga, di situ dinyatakan akan menjadi murtad seseorang yang mengatakan Yahudi dia atau Nasrani dia kalau tidak seperti itu. Sedikit mengingatkan. Jadi mudah-mudahan kemarin sudah saya ingatkan seperti itu, dan Bang Faru juga ada SMS saya dan menunjukkan di dalam kitab Al-Azkar di Imam Nawawi tentang tasbihan, tahmidan, takbiran yang patut untuk kita amalkan bersama, bukan untuk dibaca oleh muadzin sebelum qomat dikumandangkan, itu dengan tahlil, tahdid, takbir, istighfar sebanyak 10 kali dilihat halaman 92, dan sunat digalakkan dan dianjurkan sebelum qomat dikumandangkan bertasbih, bertahmid, bertakbir, bertahlil dan beristighfar sebanyak 10 kali semuanya 10. Lima rawa Ibnu Sunni an Ummi Rafi' radhiyallahu ta'ala anha annaha qalat ya Rasulullah dullani ala amalin ya'junillah azza wa jalla alaihi. Ajarkan, tunjukkan kepada saya satu amalan yang akan Allah berikan ganjaran dan balasannya. Jadi ajar itu sudah pasti, tapi ajar yang masuk ke sini secara khusus akan mendapatkan ganjaran khusus daripada Allah. Sebab yang bagaimanapun, baik pada fikir atau pada waktu-waktu lainnya,
Amalan tasbih dimanapun kita amalkan, kita akan mendapatkan balasannya. Tapi ini mendapatkan balasan yang agak spesial, lain daripada yang lain. Jadi kita bersabda, idza kunti ila shalah, apabila kamu akan mendirikan sembahyang, maka bertasbihlah. Ingat kawan-kawan, Fathu secara khusus dan kita sering jadi kamar muadzin, dimulai dengan tasbih dulu. Kita kadang-kadang kesalahan, sebenarnya gak ada masalah sih. Istighfar dulu, tasbih dulu, tahmid dulu, tahu juga dengan tahlil. Tapi ikut urutan hadis nanti kita sebut, bertasbihlah kamu kepada Allah sebanyak 10 kali, tahlil 10 kali, tahmid 10 kali, takbir 10 kali, dan yang terakhirnya istighfar. Fa'innaka idza sabbahti qala Allah azza wa jalla hadza li tasbih untuk aku, tahmid untuk aku, takbir untuk aku, tahlil juga untuk aku. Wa idza hamidti qala Allah hadza li, wa idza hamidti qala Allah ta'ala hadza li, wa idza kabbarti qala Allah tabaraka wa ta'ala hadza li, wa idza astaghfarti qala Allah qad fa'altu dzalika. Istighfar yang terakhir. Maknanya kafaratul dzalik, karena kita memohon keampunan, maka dosa atau segala dosa kesalahan kita akan terampunkan dengan penutup yang 10 kali istighfar. Untuk imam-imam kita di Malaysia secara amnya di sini insya Allah juga tidak ketinggalan. Tapi saya yang sering banyak tuh di Malaysia, saya sudah keliling Nusantara sampai ke Kuching, Sabah, Sarawak, sampai ke Labuan, sampai ke Miri belum Ustaz. Miri belum. Yang sudah apa? Bintulu. Ada satu tempat Kuching namanya Bintulu. Miri akan datang sampai ke situ. Alhamdulillah dapat sambutan yang bagus. Tapi saya perhatikan imam-imam daripada teman-teman kita yang balik daripada Mesir. Ya, balik daripada Mesir. Memang asasnya hebat, kubahnya tinggi, menaranya besar, atau kubahnya besar, menaranya tinggi, pengaruh dan wibawa daripada Azhar itu memang tidak tertandingannya. Tapi yang hebat itu Azharnya. Tidak semuanya mutakharijin daripada seperti itu. Yang mutakharijin daripada Azharnya saja, yang takharud daripada kuliah syariah, itu cuma hanya membaca Sulaiman atau Waisil, bukan Tusul, Waisil lagi. Beberapa bidang ilmu kita tidak diberi peluang untuk membaca, entah itu kalau tidak pun dengan yang lain-lainnya, cukup dengan Kutubus Sittah misalnya, itu kita tidak ada peluang untuk kita membaca di sana. Jadi tidak asing. Pada saat dengan mereka pulang ke Malaysia, pulang ke Indonesia, suara bagus, masyarakat langsung. Kalau suara bagus itu sudah 99% akan terpilih untuk menjadi imam masjid. Itu juga imam-imam kita ambil daripada Thailand. Jadi antum pada saat jadi duta menjadi imam, antum punya kewajiban. Jangan sekali-kali seperti kalian yang sudah berlaku menjadi pengkubur kepada perkara-perkara yang disunahkan. Baca, amalkan sunnah secara tepat. Amalkan sunnah sebagaimana yang nanti kita sampaikan. Sebab di sana terdapat berbagai rahasia, bahasa sederhana yang selalu kita buat perumpamaannya. Satu dengan password, yang kedua dengan pen daripada ATM atau ATM. Kalau salah satu huruf saja 008855 terpencet, ditekan 008854 atau 5-nya sekali, nggak bakalan keluar, nggak bakalan mungkin kita mengambil uang atau mau tahu saldo atau baki daripada uang kita ada dalam berapa. Kenapa? Karena dengan pennya salah atau dengan passwordnya tidak betul. Nah, begitulah juga dengan amalan-amalan sunnah. Jadi teman-teman kita pada amalnya, kalau seumpama yang 10 setelah subuh dan maghrib, itu jarang-jarang dibaca cukup dengan hitungannya. Begitu juga dengan Allahumma ajirni minan nar, di sini ada disebutkan itu pada halaman 105. Supaya kita ada oleh-oleh. Dah tahu dah, memang tahu, tapi kita mau di mana disebutkan dan di mana ada bacaannya atau di mana dan bagaimana bunyi riwayatnya. Riwayat daripada Abi Dawud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu asara ilaihi, nanti kita bisikan, memberitahukan, berbisikan, memberikan sesuatu kepada Sayyidina Ibnul Haris At-Tamimi, idan salat min salatil maghrib, apabila kamu salam daripada salat maghrib,
maka ucapkanlah Allahumma ajirni minan nar sab'an marrah. Satu jangan dirubah menjadi salah marrah. Coba nanti kalau tidak percaya abang-abang daripada kita bedah. Paham? Kau dari mana? Perak. Sembahyang saja. Tengok, ikut sembahyang maghrib. Kata yang jadi imamnya itu ustaz sekalipun, atau kiai tuan guru sekalipun. Kalau sekadar kiai saja, bukan tidak cukup. Datu bukti pun jadi imam, tetap juga dengan bacaan melompat-lompat. Ya, jadi datu bukti kalau pandai bercakap, insya Allah akan mendapatkan perhatian. Di kita juga seperti itu. Modalnya penting bisa ngobrol. Ada ilmu, nggak ada ilmu, mampu tidak mampu, itu urusan lain. Yang penting ngobrolnya bagus, dan juga dengan komunikasinya, diplomasinya bagus, insya Allah akan cepat mendapatkan jenjang kedudukan dan jabatan yang tinggi. Tapi kesian hukum kesian hukum. Jadi kita kena baca dulu, kita habisi dulu. Kalau kita nggak pernah baca pun kita baca dengan kawan-kawan dan kita habiskan. Supaya apa yang kita fungsikan kepada umat dan juga kepada masyarakat memang sesuai seperti apa yang Nabi kita kehendaki. Berapa dibaca? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tayangan daripada Masjid Negeri atau daripada Masjid Putrajaya atau juga daripada Masjid Shah Alam besar, masjid-masjid yang saya sebut tadi itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau imam itu suaranya bagus, maka istighfarnya pun juga bagus. Kalau sudah begini istighfarnya, Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kalau sudah berlagu seperti itu dibaca 3 kali Al-Fatihah. Doanya panjang sekali. Tapi dibalik daripada doa yang panjang tadi itu ada dalam 3-4 macam perkara sunnah sahihah yang dikuburkan. Yang Nabi kita tidak pernah tinggalkan, sahabat Nabi kita tidak pernah tinggalkan. Baginda Ali ditanya, hatta pada saat di medan perang pada peristiwa Jamal dan Siffin pun tidak pernah meninggalkan membaca ayat kursi setelah sembahyang 5 waktu. Ayat kursi dikuburkan, tasbih tahmid takbir yang balasannya keampunan dosa yang walaupun sebanyak di laut pun juga terkuburkan. Tambah lagi dengan Allahumma antas salamnya, tambah kembali dengan Allahumma ajirna minan narnya, dibaca 7 kali, bukan 3 kali saja. Pastikan saja. Mungkin barangkali subuh lebih banyak daripada maghrib. Kalau maghrib kaum itu mereka tinggalkan. Kalau mereka baca pun cuma hanya 3 kali. Kita mengharapkan apa yang Nabi kita janjikan, tapi tidak memenuhi syarat dan kriteria yang Nabi kita kehendaki. Mustahil. Ya dapat pahala. Tapi kita tidak mau berinisiatif daripada kita atau ijtihad hukum dengan ijtihad dan juga dengan pandangan kita. Tidak ada yang lebih besar gejala dan pahalanya daripada apa-apa yang Nabi kita sarankan dan anjurkan kepada kita. Jadi jangan sampai dengan kita membawa gaya kita sendiri. Ya mungkin tidak salah kalau saya bahasakan dengan membijaksanai hukum atau dengan membijaksanai sunnah. Sebab kenapa? Sebab yang paling tahu tentang Allah dan yang paling mengetahui tentang balasan yang dijanjikan itu adalah Sayyidina Rasulullah SAW. 7 kali. Fa'innaka idza qulta dzalika summa multailataka, di balasannya. Kalau kamu baca seperti itu kemudian kamu meninggal pada malam hari itu, kutiba laka jiwa minha, maka Anda akan mendapatkan perisai daripadanya, jiwa pengelak daripada api neraka. Artinya akan selamat daripada siksa api neraka yang membacanya sebanyak 7 kali di waktu maghrib ataupun juga di waktu subuh, setelah salat maghrib dan juga setelah salat subuh. Wa idza shalaita subha faqul kadzalik, juga dengan jumlah bilangan yang sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hukiya anna qadima imamuna Asy-Syafi'i min San'a. Satu daripada Budikan, satu daripada Khalifah 5.000. Ditanya sama Budikan, dikasih berapa sontian tuan guru? Jadi kata Imam Syafi'i dikasih 5.000 dinar emas. 5.000 dinar emas. Hitung lagi, 5.000 dinar emas kali 2 juta. 5.000 dinar emas kali 2 juta. 20 miliar. 2M saja.
1 M saja belum pernah lihat lagi. Apa sedikit? Pernah lihat 1 juta enggak? Pernah. 1 M pernah dalam TV. Tapi yang langsung kelihatan 1 M begitu ngumpul belum pernah lihat. Belum pernah lihat. Allah. Jadi ditanya sama bodyguard, berapa sperm dikasih? 5.000. Seandainya pemberian daripada tuanku atau pemberian daripada khalifah itu tidak boleh ditambahin, saya akan kasihkan kamu lebih daripada itu. Oke juga daripada saya 5.000. Dapat 10.000 dinar emas. Kalau kita kalikan AR 800 kali 10 berarti 8 juta ringgit. 8 juta ringgit dalam 27 miliar dengan uang Indonesia. Sudah banyak. Masya Allah, tabarakallah. Fakirah lahu tashtari biha. Elok beli kebun. Dusun Zulian, Jembatan, rambutan, musim rambutan, banyak hasilnya, banyak untungnya. Tambah beli mobil baru 3 buah. Beli daya angkat atau artinya usahalah. Qala Imam Syafi'i tadi tidak terima saran cadangan tadi itu. Qala wa duriba khaymah kharija Makkah wa sabba dananir atau daraba khaymatan kaimah tenda diletakkan di luar daripada kota Mekah, dan uang yang senilai 10.000 dinar emas tadi itu, Masya Allah tabarakallah, itu dalam berapa kilo? 1 dinar emas sama dengan 4,5 gram. 10 dinar berarti 42, 20 diskon 20 dinar dan 20 dalam 200 dinar emas atau dalam 220 dinar emas sama dengan sekilo. 220 dinar emas. Yang ini ada dalam 10 ribuan. Dalam berapa kilo? Banyak. Masya Allah tabarakallah. Qala rahimahullah ta'ala fakullu man dakhala a'tahu qabdah. Enak nggak sih pakai hitungan? Salam. Tunggu dulu, jangan keburu-buru gitu. Diambilnya. Allah. Kalau bisa pun sudah dapat 2 juta 1 dan 2 juta 1 di segenggam begitu masing-masing. Masuk tukang putih cerita tuh masyhur sekali. Sampai tukang putih saja berpandangan sini seperti Imam Syafi'i. Kenapa? Kumis tidak terurus, jenggot simpang siur, baju kotor, rambut as-asa akbar. Dilihat sama tukang gunting masuk salon, beliau ikut giliran. Ada lagi orang yang nyusul di belakang beliau. Setelah sampai kepada giliran Imam Syafi'i, bukan Imam Syafi'i yang dipersilakan yang belakang, tapi Darawish. Darawish bukan Bahlul. Bahlul itu bagus. Kalau bahasa Malaysia, Bahlul dengan bahasa Indonesia, agak dipandang sinis. Sementara yang seperti yang kita apa itu Darwish. Yang hidup tidak turut-turut. Kalau Bahlul banyak yang hebat, Najani Nur Uqala atau Uqalaul Najani. Apa yang benar? Uqalaul Najani atau Najani Nur Uqala? Ada Uqala yang Najani dan Najani yang Uqala. Allahu Akbar. Tekan yang belakang. Belakang berikutnya habis. Mau nggak mau terpaksa harus dilayar juga Imam Syafi'i dulu. Dia nggak ngomong sepatah kata. Pandangan sinis daripada tukang gunting tadi. Yang listrik. Gondol saja, masih dibuat kumis habis bersih habis bagus. Masya Allah. Jadi pada saat itu beliau mengeluarkan uang 50 dirham, riwayat 80 dinar. 80 dinar emas dikasihkan sama tukang gunting. Berarti 140 juta dong. 1 biji Avanza. 1 biji Avanza. Baru bukan segini baru. Tapi tipe bukan jeep sama. Masya Allah, tabarakallah. Innova pun kalau yang second hand masih dapat dalam 120 juta. Jadi kalau 160 juta itu masih lumayan bagus tuh model 2010.
bisa dapat dalam 160-an. Masa tukang gunting tadi jadi kaget, heran, geleng kepala. Kalau begini dapat 10 tiap hari, masya Allah tabarakallah. 1,5 M saya dapat duit. Jadi setelah itu baru Syafi komentar seperti saja. Setelah dikasihin berapa? 100 pernah ngasih tukang gunting 100.000 sebab kita gunting free, yang dulu kita teman, sebenarnya dia yang untung karena dia bisa belajar juga orang. Akhirnya pulang ke rumah, di samping aja dia juga buka salon tukang gunting. Kenapa? Dulunya kepala teman-teman yang jadi sasaran. Kita bilang terima kasih, nggak perlu kita terima kasih, dia yang terima kasih dengan kita. Kenapa? Karena kita ajari dia bisa menggunting orang. Akhirnya jadi profesi dia. Itu. Jadi kalau ada orang yang gunting kita di mahal sini, nggak usah terima kasih. Kita suruh dia ketika 5.000 ke anak. Sebab kepalanya jadi lahan sekarang. Jadi sana untuk kamu. Ya kalau luka kan kita bukan dia. Nah, teringin ya. Ada Abang Mastur lagi, atau kalau kita ganti Abang Mastur lah di sini. Mana Mastur? Mastur. Nah, tuh Abang Mastur ada di situ. Abang Mastur tuh gunting saya nggak pernah pegang kepala, tapi saya risau. Saya di tangan dia itu saja. Dia pegang begini, tangan sebelahnya dia nganggurkan. Kan biasanya tukang gunting, kalau pada tuh udah guna pisau, mesti pegang kepala, krik, seperti itu. Dia nggak, gini saja kepala. Takut ketulahan megang kepala tuan guru. Kalau luka lebih ketulahan. Tapi nggak lupa. Abang Mastur pergi, datang Abang Irfan. Kok juga seperti itu? Setelah tangan saya. Terus langsung berisiko. Alhamdulillah. Jadi sampai ke tahap itu, tapi memang beresiko tinggi lah sebenarnya. Kalau kepala dipegang, kalau mendingan kepala dipegang daripada luka kan. Nah, jadi yang lukanya siapa? Bukan dia, yang lukanya kita. Jadi sepatutnya dia yang bayar, bukan kita. Imam Syafi'i dikasih 160 juta. Jadi kata Imam Syafi'i lain kali, ya, jangan sekali-kali lihat kompangnya atau lihat sarungnya. Pedang itu tidak boleh dinilai dengan sarungnya atau tidak boleh dinilai dengan kompangnya. Ketajaman pedang itu akan terbukti kalau pada saat kita gunakan. Memang itu lihat pedangnya itu udah berkarat kuning. Jangan sinis, jangan dipandang remeh pedang yang seperti itu. Kadang-kadang itu lebih tajam dari kita daripada yang menggila. Jadi kalau lihat, jangan lihat kompangnya itu jelek kompangnya akan teruji kalau pada saat pedangnya kita gunakan. Jadi maksudnya manusia jangan dilihat dengan pakaiannya. Nih, Bang Paswan, suara bagus. Kalau dibandingkan dengan kulit, orang nggak menyangka suara seperti itu. Dikira suara ringan. Enggak, suara itu putih, bening. Betul-betul menyejukkan dan menyenangkan bagi Nabi. Kalau seandainya Anda ada di zaman Rasulullah, mungkin Anda jadi Bilal kedua. Jangan merasa ketika hilang-hilang sih kamu hilang-hilang duduk depan terus 1 jam jangan mengantuk. Talak 3 mengantuk. Wala bismillahirrahmanirrahim. Di kekuburan daripada Imam Syafi'i. Dijatuh cambuk beliau. Diambil sama anak. Imam Syafi'i langsung tanya sama Rabi, B ini ketua polisi atau bodyguard atau teman Imam Syafi'i. Rabi, ada berapa banyak uang sama ente? Jadi kata Rabi, minta maaf tuan guru, yang ada cuma 16 dinar saja. Cuma ada 16 dinar. Berarti cuma hanya ada 32 juta saja. Udah kata Rabi, kasihkan semuanya sama dia. Dan bilang, kami banyak-banyak minta maaf. Dek, minta maaf ya, cuma segitu saja duit yang ada. Itu untuk siapa? Untuk orang yang ngasih cambuk. Saatnya di situ kita keluar, terus dia nondok, dia betulkan kasur kita, dia betulkan sepatu kita, dia datang ke sana sehingga dari kita mudah memakainya. Karena kasur kita selebar kita sudah datang ke situ, keluar langsung pakai. Dikasih berapa? Dikasih 30 juta. Lihat siapa? Ini siapa malaikat? Cuma betulin
hasut atau membetulin senal dikasih 32 juta, cambuk jatuh diambilkan, diserahkan, susah apa? Hanya setakat sekedar mengasihkan cambuk kepada beliau. Itu Saha Karam Jud Al-Imam Asy-Syafi'i. Banyak lagi cerita-cerita seperti itu daripada Sayyidina Hasan Husain, daripada Sayyidina Muhammad bin Ja'far, dan pada umumnya daripada para salafun as-saleh. Bismillahirrahmanirrahim. Fakulu man dakhala aqahu qabdah, kasihkan satu genggam. Qala falamma ja'a waqtu dhuhri qama wa nafadha thawb wa lam yakashih. Begitu masuk waktu zuhur, bangun bangkit. Ternyata sedikit pun tidak tersisa daripada uang yang 10.000 dinar emas dari itu. Kenapa toh? Hampir sih rupanya sudah tidak tersisa lagi. Kalau kita jadi asobah, dan asobah akan mengambil yang sisa, tapi sisa yang terbanyak. Wala wanafadha, maksudnya di dapat nafadha, begitu kan? Wala yabqa syai' wa qila inna ummahu qaladahu law dakhaltu wa ma'aka dirhamun ma sallamtu alaika. Ibu beliau pula seperti itu. Kata ibu beliau setelah ketemu, seandainya pada saat saya sampai atau pada saat kamu, pada waktu saya datang menemuin kamu, ternyata masih ada tersisa 1 dirham saja daripada uang tersebut, aku tidak akan menyalahi. Aku tidak akan senyum sama ente. Kalau seandainya sampai habis begitu, kamu gak bakalan aku akuin anak seumur hidup. Bedakan ayatnya, kamu tidak akan aku akui sebagai anak seumur hidup kalau sampai uang itu habis seperti itu. Ibu pula tidak berkata seperti itu. Saya tidak akan salah kepada kamu kalau pada saat saya masuk ternyata masih tersisa 1 dirham daripada uang tersebut. Qala ma sallamtu alaika ya ibna Adam. Sahabat yakin dengan yang ini. Ampek yumpak alaik, infakkan, sumbangkan, korbankan apa saja, kata dengan suara, insya Allah tidak akan salah. Ngaji, tapi begitu rahasianya. Kasidah, begitu rahasianya. Nyanyi, syaitan yang membantu, suaranya tidak akan salah. Sebab kenapa? Karena dia mendapatkan imbalannya daripada Allah. Anfik alaik, anfik yumpak alaik, wawase yuwasak alaik. Berikan kelonggaran kepada orang-orang, Allah akan berikan kelonggaran dalam kehidupan kita. Wala tuqattir fayuqattar alaik. Jangan kikil sedikit ya. Bahasa jangan pelit, takdir. Wala fayuqattar alaik. Washtari bil fani al-baqi, dan berikanlah yang fana untuk mendapatkan yang baqi yang kekal itu adalah surga. Qabla an tablugha an-nafsu taraqiyah, sebelum nafas sampai ke tenggorokan. Kalau nafas sudah sampai ke tenggorokan, derma sedekah segala macam ataupun juga dengan taubat sudah tidak diterima. Faslun fil dhiyafati, bab yang menyatakan tentang dhiyafah. Mudah-mudahan kalau sana tidak secara 100% pun paling tidak dalam 40% lah kita sudah bisa melaksanakan apa yang lebih kita cadangkan, yang lebih kita sarankan. Nah, Al-Dhiyafati akhraja ad-Dilani jamuan. Nah, an Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala ad-dhayfu 'ala al-qawmi dakhala bi rizqihi wa idza kharaja bi maghfirati dhunubihim. Dhaiful isnad. Iya, memang kalau sudah saya ilami yang melibatkan, mau komen apa lagi? Kalau nggak ditarik dari isnad pun sudah pasti nanti lagi mengumpulkan hadis-hadis dhaif di dalam kitab beliau Musnadul Firdaus. Jadi kata beliau dhaiful isnad, lemah lutut kita jadi. Berarti itu hadis dhaif. Iya, sesuatu orang-orang Indonesia. Makanya kita biasa dulu tidak banyak mendapat sambutan di negara-negara Arab. Mungkin kalau kita putar-putar di Mesir belum tentu ada 2, 3, 4 tempat. Susah nyarinya. Banyaknya di mana? Banyaknya di Pustakaan Al-Hidayah dengan Al-Haramain. Mana tuh adanya Hidayah? Jakarta. Berapa? Sesuai dengan orang-orang yang lemah di Indonesia. Hadis-hadis lemah sesuai dengan kita. Ada hadis yang kuat, susah diamalkan. Suruh pasangan bela Daud, kuat hadisnya. Suruh tahajud tiap malam 11 atau sampai ke 13 rakaat, sahih hadisnya. Nah,
Yang baiknya 2 rakaat. Hafifnya, alhamdulillah. Mungkin tahajud. Oh kayak kita ada kalah dan kaum. Apabila dengan tetamu atau dengan tamu datang berkunjung, maka dia datang. Ingat di kawasan tafakur semuanya, tuan rumah. Tetamu kita datang daripada manapun, dia datang dengan rezekinya sendiri, cuma teramanahkan kepada kita. Jadi pada saat kita kasihkan kepada mereka dengan jamuan yang kita hidangkan dengan apa adanya, bagus, bagus. Apa yang bagus? Sebelum anda cakap, apa yang bagus? Apa adanya? Yang bagus, kalau seandainya makanan yang gak enak, itu memang rezekinya antum. Yang antum bawa sini kurang enak. Wah, antum istimbat tidak ada dalam kitab. Cari saja nggak ada. Kemarin malam semuanya habis. Saya pun kami juga habis. Kalau habis pun kami paksakan habis. Kenapa? Sebab rezeki yang dibuat sama tetamu itu rezekinya enak, akhirnya dimakan oleh si tetamu itu sendiri. Ingat, bisa nggak hubungkan dengan hadis? Nabi kita bersabda, tetamu itu datang ke rumah kita dengan membawa rezeki dia sendiri. Berarti yang dia makan itu memang rezekinya dia, bukan peruntukan daripada kita, bukan yang nyajiin. Kita cuma hanya khidmah saja, tapi dia memakan rezeki dia sendiri. Seketika tetamu bawa rezekinya kurang enak, akhirnya jamuannya pun juga jadi kurang enak. Kalau seandainya ada masakan yang basi, memang tetamu bawa rezeki yang basi datang ke sini. Nah, jadi enak kita. Jadi kita udah nggak masalah, orang nggak bisa komen. Nggak bisa komen. Kenapa? Memang rezeki yang untuk bangun dari sana. Dari mana? Rasul bilang seperti itu. Hadisnya dhaif. Habis. Udah nggak ada komen, nggak ada istimbat lagi. Untuk apa dengan kita susah pengen istimbat hukum atau istimbat daripada hadis dengan kedudukan hadis seperti itu? Nah, hadis sanadnya saja yang dhaiful isnad itu sanadnya yang dhaif. Sementara dengan rawi-rawinya, berapa banyak rawi-rawi yang terbabit dan yang terlibat dalam meriwayatkan hadis itu adalah orang-orang hebat di kalangan umat, bahkan alim. Cuma alim si alim, cuma hafalannya nggak kuat. Itu saja. Sehingga pada saat hadis itu diriwayatkan oleh alim yang berkenaan, dikatakan hadis itu lemah. Kenapa? Sebab daya ingatan tuan guru Kiai Maulana yang berkenaan. Katakanlah kalau silsilah sarannya kepada kita sekarang ini, hadis itu semuanya akan jadi dhaif. Betul, semuanya jadi dhaif. Selanjutnya, siapa nama yang pertama daripada 3 orang yang saya ceritain tadi? Saya. Oke. Saya mau cari biar nggak bisa jawab. Dia sudah tidak betul. Astagfirullahaladzim. Tentunya dia bisa jawab. Allah Ta'ala. Muhammad bin Zaid. Mungkin yang lain lagi. Nama yang ketiga siapa? Nama yang ketiga. Atau nama sahabat Nabi kita yang menemui Sayyidina Sa'd bin Rabi yang pada akhir-akhir hayat beliau dan sempat ngobrol dan menyampaikan pesan baginda Nabi dan juga menyampaikan pesan beliau kepada baginda Rasulullah. Siapa yang menjadi duta, yang menjadi posmennya pada saat itu? Kalau Anda dengan saya yang berikan hadis itu, hadisnya akan menjadi dhaif. Padahal taruh bagus, niat kita dari situ insya Allah sudah baik. Di segi keilmuan mantap, di segi ibadah bagus. Perangai, akhlak, pergaulan memang alhamdulillah. Tapi kita dari segi ingatan kurang. Itu tadi saya katakan kalau riwayatnya melalui kita hadis menjadi masalah semuanya dhaif. Alhamdulillah dhaif. 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 Kalau begitu menjadi dhaifun jiddan. Jadi tetamu datang dengan rezekinya dan juga keluar rumah dengan membawa keampunan dosa untuk kita. Atau dengan mengambil dosa-dosa kesalahan kita, atau dengan mengusir kharaja bi maghfirati dzunubihim, kharaja keluar dengan keampunan dosa-dosa mereka. Jadi asbab kita didatangi oleh tetamu datang dengan rezekinya dan pulang dengan membawakan, dengan mengeluarkan dosa-dosa kesalahan kita. Qala idza aradallahu ta'ala liqaumin khairan ahda ilaihim hadijatan
Ayat tabi'u yanzilu birizki atabil Allah menginginkan satu kebaikan kepada seseorang, Allah akan menghibahkan pemberian kepadanya. Tetamu datang dengan rezekinya, wa yartahilu dan kembali juga dengan rezekinya. Wa qad ghafarallahu li ahlil manzil, tapi di saat Allah telah memberikan keampunan kepada tuan rumah atau kepada warga rumah. Wa Abi Dunya an Habban ibn Abi Jibillah, inna asra sadaqatin ila sama, sesungguhnya secepat-cepat sedekah sampai ke langit, maksudnya secepat-cepat sedekah diterima oleh Allah, ayyata ar-rajulu ta'aman thayyiba, bentuk dapur yang pada saat dengan seseorang menyajikan makanan yang enak dan halal, yang enak dan nyaman. Sumayadu ilaihi nasan min ikhwani, kemudian kita jemput teman-teman kita untuk makan bersama. Itu sedekah yang paling cepat diterima oleh Allah Jalla wa ala. Wal Hakim Tirmidzi an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, innal malaikata la tazalu tusalli ala ahadikum ma damat ma'idatuhu mawdu'a. Malaikat senantiasa mendoakan selama dengan nampan dulang talam masakan itu terletak di hadapan mereka. Dan dikatakan juga pada saat kita makan bersama itu dan daripada detik-detik yang tidak dimuhasabah Allah nanti pada hari kiamat. Makanya di kalangan para masyayikh dan juga salafun salih, kalau pada cara makan mereka panjang, jangan ngobrol, sifat, ya cerita-cerita yang bagus-bagus pada saat kita makan. Jadi jangan makan buru-buru, bagus makan santai. Tapi bukan sendirian, terus bagus cepat. Talibul ilm dikatakan makannya cepat, berjalannya cepat, membacanya cepat, menulisnya pun harus cepat, seperti wartawan. Kalau tidak cepat hilang malu. Cepat berjalan, cepat makan, cepat menulis, dan juga cepat membaca. Malu, cepat membaca, banyak hasil, cepat berjalan, tidak akan ketinggalan, dan juga cepat makan, waktu tidak akan terkurang-kurang. Qala innal malaikata la tazalu tusalli ala ahadikum ma damat ma'idatuhu mawdu'ah man at'ama akhahul muslim. Jadi kita baca hadisnya saja, jangan baca takliknya di bawah, nanti lemas lagi semangat kita. Man at'ama akhahul muslim, barang siapa memberi makan kepada saudaranya syahwatahu, syahwatahu, syahwatahu. Hadisnya sudah kita riwayatkan kan? Dan kemudian saya kata ada alat teman untuk makan dan kita tawari demi orang-orang restoran yang sudah mengamalkan hadis ini. Jadi tidak pernah dia paksakan harus makan ini. Dia kasihkan kamu menu kalimat al-faham. Dia kasihkan menu pada kita itu. Tapi dibayar semuanya, tidak dibayar. Gak apa-apa, paling tidak bagus. Kita kan dipaksakan harus makan seperti selera dia. Kita makan itu selera kita. Kemana syahwatahu? Orang yang mengajak temannya makan ikut keinginannya, haramahullahu ala nar, akan Allah haramkan dirinya daripada api neraka. Baca qala ada yang bagus. Man dhabaha li dhaifihi dhabihatin kanat bida'an lahu minan nar. Nanti kalau ada kunjungan Ustaz Ahmad, jangan disembelihkan ayam yang paling tidak. Ayam. Kambing, Ustaz Ahmad nggak makan kambing. Terima ayam yang seutuhnya atau ayam saja. Kenapa? Besar pahalanya menyembelihkan ayam. Kalau nggak ada yang disembelih, sembelih ikan. Ikan yang gede disembelih, kata ulama. Coba, ada fakta ulama itu sangatnya pernah ketemu hukum memukul kepala ikan sekuat-kuatnya, apa hukumnya? Kalau enggak nanti kita nggak bisa menyiang. Gimana ada? Hidup-hidup. Ya ikan kecil lah. Ikan kecil ditelan hidup-hidup. Kalau ikannya seperti haruan atau seperti ikan pancong itu tidak bisa ditelan. Tapi biasanya ikan ditelan hidup-hidup. Kalau hidup di dalam perut bagaimana? Menelan ikan hidup-hidup hukumnya makruh. Sekarang ikan-ikan seperti haruan, bahasa Banjar, pipi, baung, yang gede-gede, itu kan nggak usah di sini pun ikan gila atau tilapia
Kita seperti siapa dia pukul kepalanya kan? Oh berat, segitu lebih itu pukulannya. Sampai keluar darah dari hidung, sang-sang keluar dari situ. Satu lagi, bahkan kadang-kadang pada kenyang pun hanya bergerak, menyepat juga, pukul lagi di situ. Apa hukumnya mukul ikan seperti itu? Darurat itu belum itu. Kata ikan itu bukan darurat, makan bukan suatu kewajiban. Kecuali kalau dengan dalil hifaz alam hayat. Ikan Allah ciptakan untuk kita makan. Gimana kita kalau tidak dipukul kepalanya? Kata ikan tidak bisa harus dipukul. Kalau suruh makan bukan dipukul. Jadi kalau seumpama menyembelih dan menyiangnya itu sudah dibolehkan. Jadi tentu juga dengan wasail yang memudahkan kita untuk kita menyiangnya atau juga untuk kita memotong-potongnya pun juga hukumnya sama, pun juga dibolehkan. Insya Allah tidak sampai pada tahap makruh. Kecuali kalau dalam bentuk menganiaya, dalam bentuk menyiksa dan menyakiti. Kalau seandainya sampai pada tahap makruh pun ya. Kalau kita niatkan yang bagus, sebenarnya sih saya tidak mau menyaksikan dan sumber, tapi bagaimana supaya bisa disiang kalau sampai sedang bergerak-gerak menyusahkan aku. Waktu kita tersita, nggak bisa. Kalau situ dia bergerak-gerak itu jatuh. Memang kalau yang kecil digenggam langsung ditelan, tapi kalau yang ikan yang gede seperti apa? Yang tingginya ikan itu sedikit kita berdiri, itu tidak bisa disembelih langsung begitu saja. Ikan puyuh misalnya, ikan puyuh, masya Allah, kalau dia keluarkan siripnya tajam, ada yang suka ada satu ikan bau namanya di Kalimantan. Kenapa di Kalimantan? Sebab Kalimantan banyak sungai dan juga banyak ikannya. Sini ada ikan, ada nila dengan tilapia, satu yang ketiga ikan gurami saja. Sana banyak jenis ikan. Saya nggak sering melihat dan nggak sering menanyakan pun, udah apa nama-nama ikan di sungai sana? Saluang, Sanggiringan, Sisili, kemudian dengan bau, pipih, anak lusuk, maruan, pupuyuh, sapat, siang, sapat. Ada siang, ada sapat. Biasanya kecil, bagian yang gedean. Udah sepuluh kan? Sini apa? Coba sebut nama ikan di Bogor. Buang waktu. Paslon mantapahani toifi dabihatan. Yang pentingnya kita sembelihkan sembelihan untuk tetamu karena tidak lahu minana mudah. Allah akan bebaskan dirinya atau akan jadi kebebasan dirinya daripada api neraka. Itu cuma dengan apa? Cuma hanya dengan menyembelihkan kambing, dengan menyembelihkan ayam untuk tetamu. Qala wa syaitan an-nabi wa radhiyallahu ta'ala anhu ja'a rajulun, datang seorang laki-laki menemui baginda Rasulullah SAW. Fakal ini majbud, saya dalam keadaan lapar atau dalam keadaan dahaga. Majbud, asal majbud bukan cuma hanya lapar dan dahaga. Berarti ta'am dita'bid. Maka dengan baginda Nabi mengutusnya arsala ila ba'di nisa'i faqala walladhi ba'athaka bil haqqi ma inni ilama. Begitu Nabi kita suruh datang ke rumah, ternyata dia kita memberitahukan yang ada tidak lebih daripada hanya air saja. Suma arsala ila afra, kemudian diantar kembali ke rumah yang berikutnya, ternyata pun juga dengan jawaban yang sama, hatta kulna kulluhunna mitadzalik, sehingga sampai dengan semuanya mengatakan jawaban yang sama. Di tempat Sayyidatun Aisyah di rumah cuma hanya ada air, di tempat Sayyidatun Hafsah di rumah cuma adanya hanya air. Yang berikutnya sampai kepada ke-9 pun juga jawabannya yang ada cuma air. Qala ya Allah, itu sama sekali tidak mencemarkan maqam nubuwwat Rasulullah dengan risalah beliau, sama sekali tidak merendahkan makam dan martabat baginda Nabi dan keluarga di sisi Allah Jalla wa Ala, walaupun tidak memiliki apa-apa. Qala
والذي قال لا والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ما فقال man yudhifu hadhihi laila, siapa di antara daripada teman-teman yang berkenan untuk memberikan jamuan kepada tetamu kita ini. Faqala rajulun minal ansari ana ya Rasulullah fantalaba bihi, terus ada yang mengajukan tangan, saya ya Rasulullah, terus dia bawa ke rumahnya. Faqala limra'ati akrimi dhaifa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka si suami tadi itu berkata kepada istrinya, muliakanlah tetamunya baginda Nabi. Wa bi riwayatin qala limra'ati hal indaki syai, apakah kamu punya sesuatu? Qala la, melainkan hanya peruntukan makanan untuk anak-anak kita. Qala fa'alilihim bi syai'na, batalhan kan? Batalhan. Sahabat yang berkenan. Qala fa'alilihim bi syai'. Jadi kata si suami, alilihim, kasih mereka alasan apa saja supaya dengan makanan yang terperuntukkan untuk mereka itu bisa kita jamukan kepada tetamu kita. Beda radul asy'atu ta'lil panawimihim. Apabila mereka pengen mau makan malam, maka tidurkanlah mereka. Wa idza dakhala dhaifuna, dan apabila tetamu kita masuk, fa aqbi as-siraja, maka padamkanlah lampu. Wa arihi dan perlihatkanlah kepadanya seakan-akan kita pun juga ikut makan, tapi di sebelah. Faqa'adu, maka semuanya pun duduk. Wa akala dhaifu wa bata tawiyaini. Sementara dengan mereka berdua, Nabi tidur dalam keadaan lapar. Falamma asbaha rada ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang pada pagi harinya Abu Talhah pergi menjumpai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala laqad ajaballah, bahkan ajiballahu bi dhaifikum lailatan. Allah sangat-sangat menyukai dengan sikap kalian dengan tetamu kalian pada malam kemarin. Laqad ajiballahu bi dhaifikum lailatan, fa anzalallahu tabaraka wa ta'ala wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Insyaallah biasanya seorang pengarang itu bukan cuma hanya dapat menyampaikan maklumat kepada orang banyak, ilmu pengetahuan yang tersebar, yang tersemat dalam ingatan para penggemar dan juga dengan para pembaca, dan akan mendapatkan andil daripada bacaan mereka, juga dalam waktu yang sama akan mendapatkan komisi akan mendapatkan royalty, begitu kan? Pengarang kita, pengarang apa saja, agak-agak ini istighfar, agak-agak kira-kira dapat gak Abu Talhah dengan Ummu Talhah pada tiap ayat ini dibaca oleh Umar, yang pada hakikatnya yang dimaksud dalam rangka cerita tadi itulah mereka berdua dengan keluarga. Kalau di dunia saja kita kasihkan reality kepada si pengarang yang namanya ada terlibat di situ, bagaimana kira-kira dengan seseorang yang ayat itu Allah turunkan dan menjadi bacaan oleh tiap kali di mana saja mereka membaca, si pembaca akan mendapatkan ganjaran pahala daripada Allah Jalla wa Ala pada membaca. Wa yu'thiruna ala anfusihim, kalau beliau tanyakan itu kepada siapa kembalinya dhamir, maka si pembaca saja yang dapat pahala, sementara yang berkenaan langsung dalam dhamir tersebut tidak mendapatkan apa-apa daripada Allah. Manusia saja akan memberikan dia sedikit tunjangan dan juga dengan bantuan atau juga dengan kualitinya daripada karya, daripada jasa baiknya kepada orang lain. Walau kana bihim, daripada siapa pula kembalinya bihim yang kedua pun juga kepada keluarga Abu Talhah. Walau kana bihim khasasah, itu fi mukaddimatihim, yang walaupun maknanya itu umum mustahabah. Naam. Nanti kita baca belakangan saja ya. Kita melangkah kitab yang lain. Kalau menyusahkan kita baca kitab tersebut. Apa-apa baca dulu, jangan takut. Pada kelihatan risau, lihat kitab tersebut. Maunya tuh kitab sedekah, sholat infak, bisa bilang, tapi begitu surut berlepas daripada kekayaan, mereka susah sedikit. Tunggu dulu belum sampai di sana. Nah, وحكى الإمام اليافعي رحمه الله تعالى عن الشيخ أبي الربيع المالكي أنه قال سمعت بامرأة من الصالحات في بعض القرى اشتهر أمرها
Wa kana min dabina alla nazura imra'atan fada'at bi hajati. Juga sepatutnya begitu, jangan ziarah perempuan. Jadi kata Sina Abir Rabi, kami mendengar tentang cerita seorang wanita salihah secara kampungan. Memang sudah populer betul dikenal oleh masyarakat setempat. Wa kana min da'ina min ajatina, tapi kebiasaan dan tradisi budaya kami tidak menziarah seorang perempuan imra'atan, kecuali kalau perempuan itu ada mahramnya, kecuali kalau pada saat ada suaminya, kecuali kalau pada saat ada beberapa orang yang menemaninya. Itu insya Allah mungkin akan terelak sedikit, tapi kemungkinan itu masih mungkin. Sebaiknya udah nggak usah jauhkan kita daripada perkara-perkara syubhat seperti itu, menziarah perempuan yang tidak ada mahramnya. Qala wa kana min da'abina ala nazura imra'atan pada akhir hajatu ila syariatin lil ittila' ala karamati allati ishtaharat anha. Tapi keadaan memang memaksakan kami untuk kami datang mengunjunginya, karena dengan karamat yang diriwayatkan, yang dikatakan, yang sudah kedengaran di sana sini, sudah tersebar dalam Facebook, masuk dalam email kawan-kawan tentang karamat daripada wanita tadi itu, maka dengan kami secara terpaksa harus mendatanginya. Wa kanat tun'a bil fiddah, nama perempuan tadi itu fiddah, memang mahal, namanya pun mahal, namanya pun juga mahal, fiddah. Jadi ada dua orang ulama, satu ujungnya dirham, yang kedua ujungnya dinar. Malik itu dinar, satu ada bin dirham. Padaku ditanya, Kiai, perbandingan dan timbangan antara dua orang ulama itu siapa yang paling mantap ilmunya dan siapa yang paling mulia? Jadi kata beliau, perbedaan antara keduanya itu seperti perbedaan antara dinar dengan dirham, atau seperti perbedaan antara emas dengan perak. Tentu yang emas nilainya lebih mahal. Maksudnya keilmuan yang Ibnu Dinar tadi itu lebih mantap daripada keilmuan yang dirham berujungnya. Nah, pada sana qadiyatan allati hiya fiha fadzukira lana anna indaha syatan tuhlabu labanan wa asalan. Di antara daripada yang diceritakan dan sangat-sangat tersebar di masyarakat, dia punya satu ekor kambing yang dengan kambing tadi itu kalau pada masa diperas, air susunya kadang-kadang mengeluarkan air susu dan kadang-kadang mengeluarkan air madu. Wastarina qadahan jadidan, maka kami beli kadah, mangkok baru yang tidak pernah ada sesuatu yang diletakkan ke dalamnya. Wa madhaina ilaiha wa sallamna 'alaiha, maka dengan kami pun pergi ke sana dan mengucapkan salam kepadanya. Summa qulna laha nuridu an nara hadhihi barakatan allati tukilatana an hadhihi syati allati indakum. Kami datang kemari karena ingin mendapatkan keberkatan yang disebutkan adanya di sisi atau yang adanya di sini. Qala allati indakum fa akhadna asyata wa jalabna wa halabnaha bil qadahi fa syaribna labanan wa asala. Langsung dengan kambing tadi itu diserahkan dan kami peras. Dulu kita pahamnya kalau memeras susu kambing itu yang gedeannya itu diperah begitu. Mana paham seperti itu dulu? Rupanya tidak, Ustaz. Ini yang kecilnya tuh digini-giniin, kan? Anda bikin yang gede itu yang seperti kelapa tuh. Jadi letakkan tangan terus di nah, itu beda. Dia punya kambing, tidak bisa dikituin. Nggak bisa. Kalau mau murahnya ujungnya saja, ujung. Keluar dia, keluar. Jangan coba pegang yang di atas. Yang pegang di atas itu yang punya kita saja. Anda nggak paham. Tidak. Memang benar, yang keluar adalah air susu dengan asal. Kalau maraina tadi kasarna antisati syadi. Setelah kami lihat kejadian tadi itu, kami pun mempertanyakan tentang cerita kambing itu. Faqalat na'am kanat tanashuaiha. Kami punya beberapa ekor kambing. Dan kami di kalangan orang miskin. Lam yakun lana syai', kami tidak punya apa-apa. Pada suatu ketika hadaral abdu wa qala li zawji, datang hamba sahaya kami dan suami saya berkata, wa kana rajulan salihan. Hadaral abdu atau tu'idu. Amin.
hidup. Aduh, fahadhara al-abdu faqala li zawji, dan suami saya orang soleh, nadha hadisat di hadal yaum, enggak hidup. Faqultu lahu la tam'ala fa inna qad rukhisa lana fi tarki wallahu ya'lamu hajatana ilaiha wa tafaqa nisbata bina fi tilkal yaum dhaifun Id kasih titik dua tak bisa antu gimana jadi antu qala yaqul kami ini orang miskin yang pada saat ketika hadirnya waktu lebaran maka kata suami saya udah kita sembelih saja untuk korban kita sembelih saja kambing ini untuk korban hari raya korban. Jadi kata si istri jangan, sebab kalau dengan sumpah kita sudah ada dosa, kita sudah dapat kelonggaran untuk tidak berkorban. Kita ini patut untuk makan daging korban, bukan berkorban. Kita makannya saja, biar orang kaya yang berkorban. Kata si istri, qala wallahu ya'lam hajatana ilaiha fatafaqa, tapi secara kebetulan iskoboh babina bidalikal yaum baik, datang seorang tetamu ke tempat kami dan kami tidak ada qira. Al-qira bukan qara, qira. Al-qira jamuan diqasidi umil qura, nama kita. Sini qira jamuan. Kami tidak punya apa-apa untuk dihidangkan buat tetamu. Faqultu lahu ya rajul hadza dhaif, ini tetamu enggak datang di rumah kita. Masa tidak ada sesuatu, akan tidak ada sesuatu yang kita sajikan. Walaqad amarna atau walaqad umirna bi ikramihi, dan Allah perintahkan kita untuk kita mengikramnya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wajibrin waifahu. Qala waqad amarna Rasulullah, maka umirna tidak masalah. Waqad umirna bi ikrami fahutil kasyafat baha. Habis sajalah kambing itu dari sembelih sajalah kambing itu untuk tetamu. Qala fakhidna ayyabki 'alaiha sigharuna, maka kami khawatir kalau nanti anak-anak kami akan menangis sedih untuk kambing satu-satunya, dan juga pada tiap hari keperluan mereka untuk mendapatkan segelas air susu justru daripada kambing yang berkenaan. Kalau disebut jelas mereka akan sedih. Faqultu lahu akhrijha minal bait ila wara'il jidari fadbahha. Adalah bawa keluar rumah samping tembok sana dan sembelih di situ. Falamma araqa damaha, maka pada saat dia alirkan, pada saat darahnya mengalir, araqa damaha damal syah, qafazat syatun ala jidari fanazalat ila bait. Begitu mati kambing yang disembelih tadi itu, melompat satu ekor kambing daripada tembok ke rumah kami. Dapat kambing baru. Fadinahu bidibhin azim. Azim, azim. Dapatkan gantiannya daripada Allah Jalla wa Ala. Qala faqafasat syatun ala jidari fanazalat ila al-bait. Fakhashitu an takuna qad falatat minhu. Jadi kata sisi di rumah saya khawatir jangan-jangan itu yang disembelih tadi itu udah lepas. Fakharatu li anzuraha, maka saya pun keluar untuk melihatnya. Fa idza huwa yasluhu syata. Tiba-tiba suami saya sedang menggulitinya, sedang menanggalkan kulitnya. Faqultu lahu ya rajul, ajaban, aneh, kok ini udah mati, tadi ada di rumahku, yang mana lagi? Ajaban, diceritakan kejadian yang berlaku. Faqala la'anallahu abdalana khairan minha, fakana tilka tuhlabul laban wa hadhi tuhlabul laban wal asal. Dari mana datangnya asal? Bi barakati ikramit thayyib. Allah nanti Islam, Allah kamu jadi orang kaya, tapi duitnya di tangan orang yang soleh daripada penghasilan yang soleh. Tapi kita puji seperti itu, nikman ma'lus soleh birrajulus soleh. Jadi nanti diingatlah tuh nanti kembali, diingat kawan-kawan. Kalau mereka datang nanti ke Sulawesi, kasihkan jamuan, jangan sembelihkan ayam kerbau. Mereka kerbau, nanti silakan bantuan makan pasir dalam bantuan waktu tandunya atau kakinya sudah suka pilih. Insya Allah akan kasihkan rezeki kepada kita juga suka pilih. Pengen mau yang mana?
daripada rezeki yang Allah berikan kepada kita. Karena dengan kita mengikram mereka seperti itu, semampu pasti semampu kita, tapi tetap saja tidak seperti ikramnya Allah kepada seseorang. Kalau kita sudah mampu untuk melaksanakan yang seperti itu, Allah Maha Kuasa lagi untuk memberikan apa yang kita inginkan dan lebih daripada apa yang kita harapkan. Qala faslun fi zuhdi. Ini kita baca nanti malam, jadi suasana agak lembut, sejuk, dikasih. Kalau kita disuruh untuk menjadikan segala galanya kan habis. Kita tidak seperti Sayyidina Abu Bakar banyak habis-habisan. Seperti Sayyidina Umar itu masih berat, sepertiganya pun masih berat, seperseginya pun juga masih banyak. Ya Allah, ya Allah, amin. Tapi bagaimanapun kita sangat-sangat mengagumi dan juga menyukai dan mencintai para zuhad, khususnya dengan zuhad taman yang ada 8 orang zuhad terkumpul pada waktu yang sama di kalangan zuhadul tabi'in. Wassalamualaikum Muhammad. Kita istirahat setengah jam sampai jam 10.30. Sallallahu alaihi Bogor jauh tau bang.